pejabat kepala dinas di kabupaten dan kota yang ada di wilayah Maluku Utara, serta Bapak dan Ibu yang peserta rapat koordinasi kegiatan persiapan pelaksanaan seleksi P3K di Provinsi Maluku Utara. Pertama-tama dan paling utama marilah kita panjatkan syukur kuasa pada siang hari ini atau sore hari di Maluku Utara, selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita selalu bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Yang terhormat Bapak dan Ibu, mohon izin saya akan menyampaikan sedikit informasi tentang pelaksanaan ujian seleksi P3K ini. Yang pertama, dasarnya pelaksanaan seleksi ini ada karena adanya peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan tentang petunjuk teknis pelaksanaan seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada pemerintah daerah tahun 2021 yang tertanggal tanggal 23 Juni. Saya di sini hanya akan menyampaikan sedikit saja. Karena apa? Karena ini waktunya sudah sudah terlalu dekat dengan pelaksanaan seleksi. Jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu berdasarkan instruksi atau informasi dari Kepala Dinas sebagai penanggung jawab dari kepanitiaan dalam kegiatan seleksi di Provinsi Maluku Utara ini sudah bisa disampaikan dan informasikan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Yang pertama adalah pengertian dari seleksi ini, yaitu untuk jabatan fungsional guru adalah untuk memenuhi kebutuhan guru Bapak dan Ibu. Karena untuk kebutuhan guru dari mulai tingkat kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama sampai sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa. Tergantung dari daerah mana yang menyampaikan informasi untuk seleksi ini. Karena ada dari sekian banyak provinsi, 34 provinsi, ada 2 provinsi yang tidak mengusulkan formasi. Yang pertama Provinsi Jambi, yang kedua Provinsi Sumatera Utara. Cuma bedanya kalau di Jambi, baik provinsi maupun kabupaten kota tidak mengusulkan, sementara di Provinsi Sumatera Utara, provinsi tidak mengusulkan, tapi kabupaten kota mengusulkan. Tuh. Kemudian jenis seleksi yang ini sudah Bapak dan Ibu ketahui, seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Nah sekarang Bapak dan Ibu, peserta dari Bapak dan Ibu sudah melalui lolos dari seleksi administrasi. Dan nanti tanggal 13 akan melaksanakan seleksi kompetensi. Nah harapan kami semua peserta baik panitia dan sebagainya semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga nanti pada pelaksanaan ujian bisa mengikuti dengan lancar. Kemudian ini prinsip seleksi seperti biasa sudah terbiasa kompetitif, adil, objektif, transparan, itu sudah tidak perlu diragukan lagi. Kemudian di sini ada alur seleksi. Nah perlu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa alur seleksi ini ada 3 tahap. Yang pertama tahap sekarang 1 yang akan dilaksanakan tanggal 13 sampai tanggal 17. Di antaranya tergantung dari jumlah komputer, jumlah peserta yang ada di daerah tersebut. Bisa sehari, bisa 2 hari, bisa 3 hari, bisa 4 hari, bisa 5 hari. Tergantung dari sekali lagi tergantung dari jumlah peserta, jumlah ruang TUK dan jumlah komputer yang ada di daerah tersebut. Nah, untuk pesertanya di tahap 1 ini adalah ada persyaratan hanya orang yang diantaranya adalah yang honorer di negeri saja. Sementara yang honorer di swasta tidak bisa ikut di tahap 1 tetapi bisa ikutnya di tahap 2. Tetapi pendaftarannya waktu seleksi administrasi sama-sama berbarengan, tidak ada tahap 1 tahap 2. Berbarengan dan lolos seleksi administrasi pun adalah semua berbarengan juga. Cuma begitu mengikuti tes kompetensinya itu akan berbeda. Yang satu mengikuti tahap 1, yang kedua dimulai dari tahap 2. Dan semoga di Maluku Utara di tahap 1 sudah lulus semua. Tetapi walaupun lulus semua tetap mungkin masih ada dilaksanakan di tahap 2 karena ada jalur yang belum ikut di tahap 1. Nah ini hanya ingin yang saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semuanya adalah mohon disampaikan kepada para peserta untuk selalu membuka pengumuman di laman ini. Karena apa? Karena di sini adalah informasi yang dapat dipantau, yang dapat dilihat oleh para peserta P3K untuk sekedar mencari informasi tentang pengumuman-pengumuman ini. Jadi mohon disampaikan sering-seringlah mengunjungi laman di grup pppk.kemdikbud.go.id. Karena apa? Karena seperti yang saya sampaikan bahwa ada 3 tahap. Tahap 1
Ini sudah ada dibutuhkan bagi tenaga honorer K2 sesuai dengan yang penting ada terdaftar di database dari Dapodik. Kemudian tahap 2 ini yang untuk tahap 2 itu adalah pesertanya apa? Yang tidak lolos di tahap 1 dan ditambah peserta yang aktif mengajar di sekolah swasta yang terdaftar di Dapodik. Sepertiga dan nomor 3 lulusan pendidikan profesi yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan PPG Kemdikbudristek Dikti. Ini untuk tahap ketiga adalah semua peserta yang tidak lulus di tahap 1 dan tahap 2. Guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus di seleksi tahap 1 dan 2. Guru swasta yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi tahap 2. Lulusan PPG yang tidak, semua yang tidak lulus di tahap 1 dan tahap 2 bisa ikut di tahap 3. Kemudian metode seleksi ini melalui CAT UNBK secara semi online. Kemudian durasinya ini selama kurang lebih 170 menit Bapak dan Ibu. Ini selama ini pelaksanaannya jadi selama 3 jam peserta tidak boleh keluar masuk ruang ujian karena kecuali mungkin dalam hal-hal tertentu yang tidak ini kalau secara ini tidak boleh, termasuk dari nanti ada persyaratan-persyaratan lainnya yang harus dipenuhi. Kemudian jalur pelaksanaan, nah ini seperti yang tadi sampaikan tadi Bapak dan Ibu. Nah ini pengumuman nanti pada tanggal 9 besok ya, tanggal 9 itu besok. Nanti para peserta dimohon untuk melihat di laman ini. Kenapa? Karena pada tanggal 9 itu akan diumumkan daftar peserta, waktu ujian, dan tempat seleksi. Umpamanya gini, si A dia berhak mengikuti di tahap 1, waktunya hari Senin, sesinya sesi 1 atau sesi 2, lokasinya ujiannya di SMA 1 Ternate, di ruang ujiannya ruang 1. Jadi sudah lengkap di situ. Jadi Bapak dan Ibu nanti mohon disampaikan kepada para peserta tanggal 9 mohon dicek di laman ini untuk mengetahui kapan ikut ujian, di sekolah mana ikut tempatnya, dan di ruang berapa dia ikut ujian, dan di sesi 1 atau sesi 2. Karena sesinya ada 2 yaitu pagi dan siang. Jadi jangan sampai salah, karena apa? Kalau sudah salah tidak bisa masuk lagi, karena apa? Setiap sesi setiap ruang sudah ada daftar nama-namanya. Tidak bisa diganti dengan yang lain. Sesi 1 datang pagi-pagi, dia akan datang ke sekolah dengan sudah ada terdaftar 20 orang umpamanya dalam satu ruang. Jadi mohon tanggal 9 besok Bapak dan Ibu guru calon P3K untuk mengikuti melihat halaman tersebut. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu, ini adalah Juknis ini Banpem. Nah, pada saat pelaksanaan seleksi P3K ini, semua dana dilaksanakan dari Kemdikbud. Tetapi ada 2 yaitu tetapi 2 yaitu yang pertama melalui dana BOS dan yang kedua dari dana yang dari Direktorat GTK Dikdas, khususnya di Maluku Utara. Karena ada 3 direktorat yang memfasilitasi untuk kegiatan ini, yaitu PAUD untuk Jawa, sementara untuk Dikmen di daerah Sumatera dan Kalimantan, Dikdas di daerah Timur. Semua tersebut, Banpem ini diberikan ke Dinas Pendidikan Provinsi dengan harapan bahwa pertama untuk memudahkan koordinasi karena sedikit, hanya 34, kemudian lokasi ujian kebanyakan ada di SMA dan di SMK yang notabene sesuai dengan Undang-Undang 23 ada di wilayah binaan provinsi. Kemudian ini pengertian tidak akan saya lewati. Kemudian ini kegiatannya seperti yang sekarang Bapak dan Ibu ikuti, yaitu koordinasi, dan kemudian yang kedua adalah pelaksanaan seleksi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pelaksanaan seleksi itu dibagi 3 wilayah. Yang pertama yang dibinai oleh Direktorat GTK PAUD, kemudian Direktorat GTK Dikdas, dan Direktorat GTK Dikmendiksus. Nah, ini waktu pencairannya tadi udah ada pencairan ke Dinas Pendidikan Provinsi, dan insya Allah nanti tahap kedua bulan Oktober, kalau nanti ada tahap kedua, dan tahap ketiga bulan November untuk pelaksanaan seleksi tahap ketiga. Ini tidak perlu nah ini panitia Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu Kepala Dinas Kabupaten Kota dijadikan wakil ketua karena apa? Karena di situ ada para peserta yang tingkat dasar. Sehingga dengan harapan
Kalau ketuanya kepala dinas, wakil kepala dinas kabupaten kota, sehingga terjadi kolaborasi antara dinas provinsi dan dinas kabupaten kota dalam pelaksanaan ujian seleksi ini. Kemudian rincian tugas. Nah, tugas ini tugas ketua, tapi tidak saya lewati, dan tugas dan tanggung jawab kepala dinas kabupaten kota sebagai wakil ketua. Harapan kami di sini, Bapak dan Ibu, yang paling utama adalah Bapak dan Ibu harap koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi. Yang kedua, berkoordinasi dengan tim Satgas daerah. Kenapa dalam masa seleksi ini adalah dalam masa COVID-19, masa pandemi, sehingga takut nanti disalahartikan pengertiannya bahwa terjadi kerumunan dan sebagainya yang membuat kita menjadi permasalahan di kemudian hari dari tim Satgas. Sehubungan tersebut, kami mohon Bapak dan Ibu Kepala Dinas di Kabupaten Kota untuk berkoordinasi dengan Satgas penanganan COVID di wilayahnya masing-masing. Kemudian yang kedua, berkoordinasi dengan PLN. Kenapa? Karena takut terjadi pemadaman listrik. Kami mohon Bapak dan Ibu untuk melaksanakan koordinasi dengan pihak PLN supaya dapat menjamin tersedianya listrik pada saat pelaksanaan ujian. Kemudian berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas yang siaga dan melakukan tindakan kesehatan, terutama dalam pelaksanaan seleksi P3K ini. Sesuai dengan surat dari Kementerian Kesehatan yang sudah saya sampaikan ke Dinas Provinsi, ke Dinas Kesehatan ada surat dari Kementerian Kesehatan untuk Dinas Provinsi, Dinas Kesehatan di Kabupaten Kota dalam hal penanganan COVID peserta P3K seleksi P3K ini. Kemudian berkoordinasi dengan kepolisian karena terjadi kerumunan ini supaya kepolisian tahu bahwa pada saat itu bukan terjadi kerumunan disengaja atau apa menyalahi aturan, tetapi lagi pelaksanaan ujian. Kemudian pelaksanaan pemantauan, Bapak dan Ibu dimohon untuk melaksanakan pemantauan kepada daerah sesuai dengan daerahnya masing-masing, apakah bisa berjalan lancar atau tidak. Ini tanggung jawab masih di provinsi, kemudian yang di kabupaten ada tim lapangan, yaitu yang membantu tim keuangan. Tim keuangan, kemudian ada admin lokasi, tim lapangan ada para pejabat di kabupaten kota yang akan memonitor pelaksanaan seleksi P3K di masing-masing kabupaten kota. Kemudian admin lokasi adalah petugas keuangan dari kabupaten kota yang akan membantu tim keuangan dari tingkat provinsi. Kemudian penanggung jawab lokasi ujian ini adalah kepala sekolah. Penanggung jawab kepala sekolah itu adalah penanggung jawab yang bertanggung jawab penuh di sekolah tersebut tempat dilaksanakannya ujian. Yaitu adalah kepala sekolah, umpamanya di SMA 1 Ternate, kepala sekolahnya adalah bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan ujian di SMA 1 Ternate. Harus mengkoordinir pelaksanaan ini di ini. Kemudian untuk selanjutnya adalah ada teknisi dari sekolah tersebut. Kemudian juga ada proktor ruang yang bertanggung jawab terhadap aplikasi server di ruangan ujian tersebut diantaranya. Kemudian ada pengawas ruang ujian, yaitu pengawas ruang yang ini. Kalau proktor itu Bapak dan Ibu syaratnya adalah yang mengerti tentang aplikasi yang dengan CAT UNBK, kemudian dia adalah pegawai di SMA tersebut, di sekolah tersebut, enggak disilang. Kalau proktor adalah pegawai yang ada di sekolah tersebut. Tetapi kalau pengawas ruang itu harus disilang. Umpamanya di Ternate cuma ada satu sekolah, itu SMA 1 Ternate, maka pengawasnya itu harus diambil dari SMA lain. Walaupun tidak melaksanakan ujian tidak jadi masalah. Yang penting bukan pengawas dari SMA 1 Ternate, itu disilang. Jadi pengawas yang ada di tempat lokasi ujian tidak berhak mengawasi di lokasi ujiannya, di sekolahnya. Harus dari sekolah yang lain. Ini ada di luar itu ada tim pendukung. Tim pendukung itu yaitu yang pertama adalah tim kesehatan, tim kebersihan, dan tim keamanan. Ini semua dananya, kalau tadi semua dananya diambil dari dana Banpem, kalau ini adalah dari dana BOS, sesuai dengan surat dari yang tertuang dalam juknis seleksi ini, bahwa semua sarana pendukung ini diberikan dari dana BOS. Kemudian, nah ini Bapak dan Ibu. Yang lebih penting lagi bahwa
Untuk menjamin keterlaksanaan ini, tim dari pusat ada perwakilannya di tiap-tiap lokasi. Jadi setiap lokasi tempat pelaksanaan ujian ada perwakilan pusat. Yang pertama adalah dari sebentar Pak. Yang pertama adalah petugas pusat itu adalah pengawas utama. Pengawas utama itu kami rekrut dari LPMP dan BKD. Umpamanya di Maluku Utara ada LPMP Maluku Utara dan BP PAUD Maluku Utara. Kami rekrut untuk menjadi perwakilan kami di lokasi ujian. Ini. Nah, syarat-syaratnya ada di Juknis juga, Bapak dan Ibu. Nah, ini merupakan yang diesakan oleh Direktur Jenderal GTK. Kemudian salah satu tugasnya adalah menyusun laporan pelaksanaan tugas yang diserahkan ke direktorat. Jadi harus. Nah, untuk pengawas utama itu bertugas untuk selama pelaksanaan ujian dari H-1 sampai selesainya ujian. Seperti contoh di sini. Pengawas utama bertugas dari H-1. Kenapa dari H-1? Karena dia harus sudah bisa berkoordinasi di lokasi ujiannya bersama proktor utama, penanggung jawab, teknisi, pengawas ruang, proktor ruang, petugas pendukung, tim kesehatan, kebersihan, keamanan, untuk mendiskusikan, untuk mengevaluasi kesiapan dari lokasi ujian tersebut sudah siap belum? Sudah siap belum mengenai pelaksanaan ujiannya per tanggal 13 itu. Makanya H-1 tanggal 12 pengawas utama harus sudah ada di lokasi ujian. Karena untuk berkoordinasi tentang kesiapan ini, untuk ngecek tempat parkir, untuk ngecek tempat ruang tunggu, untuk ngecek sanitizer, cuci tangan, ruang komputer dan sebagainya, tempat penitipan barang dan sebagainya. Ini harus dicek pada saat rapat koordinasi tanggal H-1. Sedangkan pada hari pelaksanaannya adalah mulailah dia sebagai pengawas utama di tempat tersebut. Dia bertugas sampai H+1 kalau jauh. Umpamanya di Taliabu. Berangkat dari LPMP H-1 atau H-2. Berangkat ke Taliabu, nanti pulangnya H+1 karena tidak mungkin pada akhir pelaksanaan baru langsung bisa pulang. Jadi H+1. Tergantung dari jumlah di sana. Kalau tadi pelaksanaannya tanggal 13 sampai tanggal 17 rata-rata, tapi tergantung dari pelaksanaannya. Mungkin bisa sehari, bisa 2 hari, bisa 3 hari. Jadi di sini ada H+1 itu adalah setelah selesai ujian, untuk yang jauh besoknya bisa langsung pulang. Kalau 2 hari ujian berarti pokoknya hari Minggu H-1, 2 hari ujian, Senin Selasa, berarti hari Rabu dia pulang. Gitu. Kemudian ini tugasnya pengawas utama adalah membuat laporan. Ini ada formatnya, laporannya. Kemudian ada kelengkapan lagi karena dia adalah dibayar yang namanya proktor utama tidak dibayar dari Banpem tapi dibayar dari pusat, sehingga harus ada berkas-berkas yang harus dikirim ke pusat untuk pencairannya. Di antaranya boarding pass, kopi buku rekening dan sebagainya. Ada bukti hotel dan sebagainya. Dan itu harus pengiriman dokumen melalui online, sini subkopinya, sedangkan hard copy-nya melalui ke Direktorat GTK Dikdas. Nah, satu lagi yang tugas utama di daerah adalah proktor utama yang direkrut dari Dinas Pendidikan Provinsi maupun Kabupaten yang harus standby di lokasi ujian. Nah, kalau proktor utama bertugasnya mulai Rabu kemarin. Karena apa? Karena ada simulasi, ada sinkronisasi data. Mudah-mudahan sudah di Maluku Utara sudah terinformasikan bahwa kemarin sudah ada simulasi dan sinkronisasi data dengan Pusmenjar. Ini protokol utama, tugas-tugasnya mau saya itu aja saya lewati, tapi ada tugas-tugas yang sama yaitu ini. Pelaksanaan tugas protokol utama yaitu hari Rabu tanggal 8 kemarin itu Bapak dan Ibu sudah harus ada di lokasi ujian. Kemudian hari Kamis tanggal 9 berarti hari ini sudah ada pengumuman di laman kemarin, di halaman tadi Bapak dan Ibu, mohon disampaikan kepada para peserta bahwa ada pengumuman tentang lokasi ujian, jadwal ujian, itu, sesi berapa, di ruang mana, itu sudah ada hari ini.
Kemudian pada hari Kamis dia melaksanakan lagi simulasi ujian pada sekarang nih. Mungkin tadi jam 8 sudah melaksanakan simulasi ujian. Tetapi tanpa peserta ujian. Kemudian H-1 sinkronisasi data, ditambah nanti pelaksanaan koordinasi dengan tim-tim lainnya seperti tadi yang pengawas utama. Kemudian hari Senin pelaksanaan ujian, hari KN dan tergantung seperti tadi pengawas utama. Dalam satu lokasi ujian ada pasangan, ada proktor utama dan ada pengawas utama. Wajib itu ada. Jadi kalau selain dari petanggung jawab, proktor ruang dan pengawas ruang itu harus ada proktor utama dan pengawas utama. Proktor utama yang berhubungan dengan langsung Pusmenjar, sedangkan pengawas utama yang berhubungan dengan administrasi ke direktorat. Ini saya lewat saja sama per ini. Kalau jauh harus ada bill hotel, ada boarding pass, ada tiket perjalanan dan sebagainya. Ada tes PCR. Ini tes PCR ini sesuai dengan ketentuan di daerahnya masing-masing. Jadi kami siapkan 2 kali, awal dan akhir. Jadi berangkat harus tes PCR, rupanya ke Taliabu. Harus tes PCR, silahkan. Nanti pulang dari Taliabu harus PCR lagi, silahkan. Karena itu merupakan ke peraturan di daerahnya masing-masing yang untuk perjalanan. Ini ada mungkin laporan, kemudian yang lebih penting lagi yang ini Pak. Nah ini, pada saat pelaksanaan ujian. Jadi mohon nanti Bapak dan Ibu untuk Kepala Dinas Kabupaten Kota untuk mengecek kesiapannya di lokasi ujian di sekolah, terutama sarana pendukungnya. Karena apa? Karena peserta dari mulai jam 7, 1 jam sebelum pelaksanaan ujian harus sudah hadir. Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pengisian daftar hadir, registrasi, ada penjelasan dan sebagainya. Ada tes suhu, ada masker, razia masker, ada pemberian kartu login dan sebagainya. Jadi harus 1 jam sebelum kegiatan ujian dilaksanakan harus sudah hadir di sekolah. Dan waktu untuk pelaksanaan ujian kemungkinan jam 8 dan jam 14, waktu setempat. Bukan waktu WIB ya, tapi waktu setempat. Jadi jam 8 di Jakarta, mungkin jam 8 di Maluku Utara, jam 8 mungkin di Jakarta masih jam 5, tapi sudah melaksanakan ujian di Maluku Utara. Kemudian ini Bapak dan Ibu skenarionya, jadi mohon nanti Bapak dan Ibu Kepala Dinas, Kepala Sekolah untuk menyiapkan lokasi ujiannya. Seperti contohnya area parkir, karena untuk menjaga kerumunan dan sebagainya, dia jangan di dalam area parkir sekolah. Harus di luar pagar, termasuk antar jemput peserta juga kalau memang ada yang suka antar jemput. Jadi harus di luar pagar sekolah untuk menghindari kerumunan. Yang kedua di pintu gerbang, ini di pintu gerbang peserta harus dicek suhunya, dicek, diperiksa maskernya apakah 1 atau 2. Kalau 2 mungkin nanti Bapak dan Ibu harus menyarankan untuk 2, untuk double maskernya. Ini. Kemudian diarahkan menuju ke ruang tunggu Bapak dan Ibu. Diarahkan menuju ke ruang tunggu. Nah, dari ruang tunggu mungkin di sini ada tempat cuci tangan dulu baru ke ruang tunggu. Nah, di ruang tunggu ini Bapak dan Ibu nanti pengawas utama, proktor utama, penanggung jawab atau kepala sekolah itu memberikan pengarahan di sini. Ada registrasi, ada pemeriksaan identitas, ada penjelasan. Jadi semua di ruang tunggu ini. Nah, ruang tunggu ini Bapak dan Ibu, kalau umpamanya di SMA 1 Ternate ada 5 ruang TUK, berarti dalam satu sesinya ada 100 orang. Kalau ada ruang aula, mungkin di ruang aula. Tetapi apabila tidak ada ruang aula, maka sekolah harus menyiapkan 5 ruang. 5 ruang tunggu, karena kalau 1 ruang nanti berjalan. Karena itu kecuali kalau ada 2 ruang TUK, berarti ada 2 ruang tunggu. Kalau berupa kelas. Tapi kalau berupa aula itu 1 cukup gitu. Di sini di ruang tunggu nanti ada penjelasan identitas, pemeriksaan identitas, ada penjelasan, ada registrasi. Juga di sini mungkin ada sanitizer untuk hal tertentu. Kemudian setelah itu jam 7:30 atau setengah jam sebelum dimulai, peserta diarahkan ke ruang ujian. Nah, di sebelum ruang ujian itu juga mungkin ada cuci tangan, ada sanitizer dan sebagainya, ada body checking,
yaitu untuk melihat ini. Dan perlu diketahui bahwa Bapak dan Ibu, semua tas HP tidak boleh dibawa ke meja komputer. Semua tas HP harus disimpan di tempat penyimpanan tas. Kalau ada ruangan khusus, alhamdulillah. Kalau tidak ada, di depan ruang komputer. Tidak boleh dibawa ke dekat komputer, tidak boleh. Kalau itu apa tas dan ini dan sebagainya. Kalau ke ruang ke tempat komputer itu harus bebas dari segala hal sesuatu itu. Kemudian apabila sudah selesai ujian, dia akan pulang. Nah, harapannya karena nanti ada sesi kedua, takut nanti ada yang sesi kedua pada datang, maka yang sesi yang sudah selesai ujian, mohon kepada penanggung jawab itu diarahkan ke jalan lain, jangan berpapasan dengan jalan yang masuk peserta ujian yang sesi 2. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di sini di lokasi ujian ini akan berkumpul petugas yang terdiri dari penanggung jawab lokasi ujian, pengawas utama, proktor utama, teknisi, proktor ruang, dan pengawas ruang. Proktor ruang dan pengawas ruang tergantung dari jumlah ruangannya. Kalau ada 2 berarti ada dua proktor, 2 pengawas ruang. Kalau ada 3 proktor, ada 3 pengawas ruang. Kemudian ada tim pendukung keamanan, kesehatan, dan kebersihan. Di sini mungkin di pintu gerbang ada tim keamanan yang akan mengukur suhu peserta gitu. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk menjamin keterlaksanaan ini, kami dari Direktorat G3 sudah menugaskan dari berbagai instansi untuk melakukan evaluasi MONEP. Ini adalah daerah-daerah yang akan dimonep oleh kami pada saat kegiatan ini. Yang pertama Maluku Utara di Halmahera Barat, itu SMA 1 Halmahera Barat dari BP PAU dan Dikmas dari Ternate, dari Maluku Utara. Kemudian Maluku Utara dari Halmahera Selatan dari Direktorat G3 dari Jakarta. Maluku Utara juga dari Halmahera Selatan dari Direktorat juga dari Jakarta. Maluku Utara Halmahera Tengah. Halmahera Tengah 2 orang dari BKD Provinsi. Dayadi di SMA 1 Halmahera Tengah dan SMAN 6 Halmahera Utara. Kemudian dari Kepulauan Sula, SMAN 1 Kepulauan Sula dari BKD Provinsi. Kemudian dari Pulau Taliabu, SMA 1 Pulau Taliabu dari BKD Provinsi, dan Kota Ternate juga dari BKD Provinsi. Sedangkan Kota Terdiri Kepulauan ada dari LPMP. Itu Bapak dan Ibu, petugas-petugas yang akan memonep pelaksanaan secara sampel di wilayah Provinsi Maluku Utara. Demikian Pak Aswan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf karena kami harus pindah jalur lagi untuk kegiatan Zoom yang lain. Tapi yang penting bagi kami adalah pelaksanaan sangat kritis di sekolah. Jadi mohon nanti Bapak dan Ibu Kepala Dinas di Kabupaten Kota untuk mengecek langsung kesiapannya, terutama dalam melaksanakan prokes yang secara ketat supaya tidak terjadi kerumunan, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari tim Satgas. Sehingga mohon ada koordinasi dengan tim Satgas, dengan tim kesehatan, dengan tim keamanan, terutama minimal di Kapolsek atau di Puskesmas dan sebagainya. Demikian Pak Aswan. Apabila ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan, monggo dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Aswan. Monggo, Pak Aswan. Ada pertanyaan? Nggak terdengar, Pak.
Halo. 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 Ya, halo. Halo. Ya, halo. Ya, halo. Ya, halo. Ya, halo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Ya, Pak Mehmet dari GTK. Kami dari SMA Negeri 1 Pulau Morotai. Ya. Kenapa, Pak? Gini, Pak. Halo. Halo, Pak Muhammad. Ya. Halo. Ya, halo. Ya, halo. Halo. Halo, ya, silakan Pak, silakan Pak. Silakan. Ya. Ya, baik. Ya, baik Pak Muhammad. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Mungkin pada kesempatan ini saya langsung saja. Yang perlu saya tanyakan di sini menyangkut dengan data Monex, Pak. Ya. Di hasil yang ditayangkan tadi, yang Ya. seharusnya kita di Provinsi Maluku Utara itu kan ada 10 kabupaten kota. Ya. Sementara yang tadi yang sempat saya baca itu hanya 9 kabupaten kota. Nah, yang menjadi saya ingin tanyakan, kenapa sih tidak ada Kabupaten Pulau Morotai yang data Monex tadi itu? Sementara kabupaten yang lain ada, Pak. Mungkin itu yang perlu saya tanyakan, Pak. Oke. Sebentar. Oke, ini Bapak, kalau lihat dari ini, karena di sini petugas saya 9, Pak. Hanya 9. Jadi kami dari BKD cuma 5 orang, dari LPMP 1 orang, kemudian dari BP PAUD 1 orang, dan dari Direktorat Pusat 2 orang. Jadi 9. Mungkin itu bukan itu ya, karena pas 9, sementara kabupaten ada 10, jadi otomatis ada 1 yang tidak ini, bukan aplikasi ya, bukan. Jadi bukan, mohon maaf itu kan. Jadi karena anggarannya memang cukup untuk 9 orang. Gitu. Jadi saya juga pusing ini di sini. Karena apa? Karena peserta ada kabupaten ada 10, sementara di sini ada 9 gitu. Itu gitu. Ada 1 kepulauan Ternate Talah. Bentar sama Mas Hadi. Ini katanya ada ini apa? Ada pengennya Morotai ada di Monep katanya. Morotai, Maluku Utara. Iya. Sebentar apa ya? Itu kan karena hanya bukan itu hanya pilihan yang apa ya? Yang kami tidak ada istilah ini kenapa gitu, Pak. Jadi mohon izin ya. Atau nanti kalau memang itu, karena kami sudah menugaskan beliau ini dari kemarin, ada yang ke Taliabu, ada yang ke Sula dan sebagainya. Sementara yang mohon maaf kalau
Morotai, bukan pilih kasih, bukan, sekali lagi bukan ya, bukan. Monggo Pak, monggo lagi, siapa lagi Pak? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Pak, barangkali saya langsung saja. Ya. Saya dari Kepsek SMA Negeri 1 Pulau Taliabu. Begini Pak, untuk kami yang dari Pulau Taliabu, untuk transportasi kami ke Talabiu hanya setiap hari Rabu Pak. Jadi kondisi sekarang kami semua masih berada di Ternate Pak. Jadi kira-kira solusinya bagaimana ini? Iya. Ibu pengawas atau kepala sekolah, Bu? Saya. Ya. Ibu dari mana, Bu? Dari mana, Bu? SMA Negeri 1 Pulau Taliabu. Kepala sekolah? Saya, Pak. Ya, kepala sekolah? Saya. Iya, Pak, ya. Loh, Ibu bertugas di sana, terus tadi kemarin ke posisinya di Ternate. Iya, lagi rakor. Iya, Pak, rakor, Pak. Oh, baru pulang nanti hari Rabu lagi. Iya, Pak. Sementara Ibu harus ada di lokasi ujian mulai hari Minggu. Jadi ini Pak, begini Pak, selain Ya. saya ada pengawas juga Pak yang belum ke sana Pak. Pengawas utama juga. Iya. Pengawas semua Pak, dari LPMP dan dari dinas Pak. Karena kalau hari Rabu berangkat berarti Ibu sudah selesai ujiannya. Sampai sana hari Jumat Pak, saya Pak. Iya, udah selesai ujiannya. Gitu. Sementara yang melaksanakan ujian di sana siapa, Bu? Halo? Halo Pak. Ya, siapa yang melaksanakan ujian di sana siapa, Bu? Bagaimana Pak? Yang melaksanakan ujian di sana? Proktor dan teknisi Pak. Oh, gitu. Ya kalau memang hari Rabu ya percuma gitu. Percuma karena kemungkinan ya di Taliabu Mas Adi berapa hari Mas? Paling hanya 2 hari atau 3 hari. Kalau 2-3 hari Senin Selasa Rabu udah selesai. Iya. Saya kalau itu tidak bisa memberikan solusi ya kalau karena adanya hari Rabu, kecuali mungkin kalau sekarang kalau memang hanya 1 kali ya dalam 1 minggu ya Bu. 1 minggu 1 kali saja Pak. Waduh. Ya saya tidak bisa memberikan solusi kalau itu Babu karena memang itu keadaannya seperti begitu. Yang jelas Ibu harus koordinasi dengan di lokasi ujian bahwa pelaksanaan ujian harus bisa berjalan lancar. Apakah via telepon atau apa gitu kan? Gitu. Harus mengkomando ya jarak jauh Ibu. Harus mengkomando karena memang Ibu ada posisi di Ternate sementara transportasi ke sana hari Rabu. Hari Rabu kemungkinan udah selesai ujiannya. Gitu. Saya Pak, jadi artinya begini Pak. Ya. Selain saya, pengawas juga tidak bisa ke sana Pak. Loh iya, makanya gini. Baik kepala sekolah maupun pengawas yang memantau dari jarak jauh gitu. Karena apa? Karena kemungkinan di sana hanya sampai mungkin 2 hari selesai. Mungkin ya. Karena sedikit pesertanya, dan komputernya ada, sehingga nanti pelaksanaannya hanya Senin dan Selasa saja. Gitu. Gitu Bu. Karena jelas pelaksanaan kan hari Sabtu, hari Minggu Ibu harus koordinasi mempersiapkan sekolah saat jarak jauh.
hari Senin harus ngecek. Ya itu semua harus ngecek jarak jauh. Gimana Bu? Betul ya Bu. Iya. Karena itu situasi itu nggak bisa, ujian nggak bisa digeser gitu. Itu Ibu ya, dari pihak telepon saja sebagai penanggung jawab di sekolah, Ibu ada itu gitu loh. Karena hari Rabu udah selesai ujiannya kemungkinan. Jumat. Gitu ya Bu. Mungkin via Zoom diawasin atau gimana itu kan. Banyak teknisnya lah. Karena itu alasan kondisi, kecuali kalau memang ada kapal ke sana. Termasuk pengawas pun itu tidak bisa berangkat ke sana karena sudah selesai. Gitu Ibu. Oh iya ya Pak. Ya, ya. Monggo yang lain. Halo? Ya, dari forum ini sudah cukup penanyanya. Mungkin dari Pak Mamat masih ada yang ingin ditambahkan? Ya gini, kalau kami prinsipnya gini, peserta tidak dirugikan, pelaksanaan ujian dengan prokes yang sesuai aturan prokes, ya kan? Kemudian listrik tidak padam dan sebagai keamanan terjamin sehingga semua lancar. Karena memang alasan kondisi geografis seperti yang Ibu tadi, mungkin ya komando dari jarak jauh sehingga biajum dan sebagainya sehingga kelaksanaan ini. Karena saya juga tidak bisa memaksakan itu. Yang kedua, mohon juga Bapak Ibu Kepala Dinas itu mohon dengan hormat untuk berkoordinasi dengan dinas dengan PLN, dengan Satgas, dengan kepolisian setempat sehingga tidak disalahkan dalam nanti kalau ada hal-hal yang kurang pas dalam pelaksanaan kegiatan ini, terutama dalam hal penanganan COVID-19. Jadi mohon Bapak dan Ibu dioptimalkan untuk koordinasinya, termasuk kepada tim kesehatan. Apakah ada petugas dari puskesmas dan sebagainya. Jadi mohon nanti Bapak dan Ibu yang terhormat dari Kepala Dinas Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Maluku Utara, untuk tak segan-segan kami mohon untuk berkoordinasi dengan PLN, kepolisian dan kesehatan setempat, sehingga bisa pelaksanaan seleksi ini bisa berjalan lancar sesuai dengan peraturan prokes yang sangat ketat dilaksanakan. Demikian Bapak dan Ibu semuanya. Ya. Terima kasih kami sampaikan ke Pak Muhammad. Ya. Langsung dari Jakarta secara virtual. Ya. Mudah-mudahan yang disampaikan tadi bisa kita jadikan sebagai landasan untuk pelaksanaan P3K di tanggal 13 nanti, dan mudah-mudahan tidak ada kendala yang berarti sehingga pelaksanaannya bisa berjalan secara lancar. Ya. Terima kasih, Amin, Muhammad. Pak. Amin. Iya, terima kasih ya. Mohon izin ya Pak Asud ya. Ya. Mohon izin. Ya, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.